taman-taman surga itu inilah dia, majelis-majelis ilmu. Jadi kalau ikhwani fillah ingin melihat atau hendak membayangkan taman-taman surga, inilah taman-taman surga. Tapi tentunya taman-taman surga yang di surga nanti itu luar biasa lagi ya. Tapi ini salah satu taman-tamannya surga, majelis ilmu itu. Iya. Ikhwani fillah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada kesempatan yang mulia ini, sebagaimana tema yang tadi telah dijelaskan, Ramadan kali ini jangan sampai lolos. Iya, luar biasa ya. Jadi Ramadan kali ini jangan sampai lolos, maknanya itu bahwa bulan Ramadan itu sangat mulia ya. Jadi bulan yang sangat mulia, jadi sangat tidak boleh kita sia-siakan. Iya, bahkan digambarkan bahwa bulan Ramadan itu bukan saja bulan yang mulia, tapi bulan di mana Al-Quran itu turun. Itu yang pertama. Jadi bulan Ramadan yang sangat luar biasa, di mana Al-Quran yang mungkin tadi sudah dibacakan, ya, bukan lagi mungkin, sudah dibacakan tadi, itu turun di bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi makanya ya, jangan sampai kita lewatkan bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Makanya banyak kita melihat di bulan Ramadan ini banyak orang yang membaca Al-Quran, karena memang turunnya Al-Quran. Tapi bukan semua dibaca ya. Bulan Ramadan ini bulan untuk kita menerapkan isi Al-Quran. Iya. Karena turunnya di bulan Ramadan, mestinya menjadi spirit semangat kita untuk menjalankan isi Al-Quran itu, karena dia turun di bulan Ramadan. Selanjutnya di bulan Ramadan juga ini pintu surga dibuka, iya. Pintu neraka ditutup dan syaitan itu dibelenggu. Ini hadis riwayat Muslim. Al-Qadi Iyad mengatakan bahwa maknanya pintu surga itu dibuka, pintu neraka itu ditutup dan syaitan itu dibelenggu, artinya itu menandakan bahwa sudah datang bulan Ramadan. Dan juga menandakan bahwa bulan Ramadan itu bulan yang mulia. Ya, makanya sekali lagi tepat sekali temanya kali ini. Jadi Ramadan itu jangan sampai dia lolos, artinya jangan sampai kita sia-siakan dia. Karena begitu banyaknya keutamaan dari bulan Ramadan ini. Hanya saja memang agar benar-benar kita memanfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya, maka memang dibutuhkan sebuah pemahaman, dibutuhkan sebuah ilmu. Iya, dibutuhkan sebuah pemahaman atau ilmu. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi pernah berkata bahwa bedanya ya, kurang lebih maknanya demikian, bedanya antara manusia dengan hewan. Saya minta maaf sebut nama hewan, tapi ini yang disampaikan beliau. Jadi bedanya manusia sekali lagi dengan hewan itu cuma dua saja. Manusia itu menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Ya. Jadi sekali lagi yang membedakan kita dengan hewan, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya bahwa kita punya ilmu dan menyampaikan ilmu. Karena kalau kita mau bandingkan kekuatan kita dengan hewan, kalah kita, kalah kekuatan. Ya, ada yang mau coba lawan singa? Kalau ada ya kita pergi di mana ini? Atau apa di sini? Buaya lah misalnya. Coba silakan ke Sungai Kaliwangi, coba-coba turunlah. Mana lagi kalau mau adu kekuatan? Ya, kira-kira apa? Nggak mampu kita. Apalagi dari sisi biologis kalah juga kita, dari sisi jumlah anak kalah juga kita dengan hewan. Ya. Dari sisi umur kalah juga kita. Tapi yang membedakan kita dengan hewan itu adalah ilmu dan menyampaikan ilmu. Maka disinilah tempatnya kita datang itu, ya, mau belajar ilmu dan menyampaikan ilmu. Apalagi di bulan Ramadan ini lebih besar lagi pahalanya. Maka sekali lagi jangan kita lewatkan bulan Ramadan ini untuk mempelajari ilmu dan kita menyampaikan ilmu. Ya. Makanya Imam Ahmad juga pernah berkata bahwa kebutuhan seseorang akan makan itu paling tidak sehari 2 kali atau sehari 3 kali. Tapi kebutuhan terhadap ilmu itu sekuat tarikan napas kita. Ya, jadi kita itu membutuhkan ilmu setiap tarikan napas kita. Karena namanya manusia itu tidak lepas dari kehilafan. Kullu insanin dhaif, ya. Semua manusia itu lemah. Iya. Karena kita lemah maka kita butuh ilmu. Ilmu itu maknanya luas, termasuk ada nasihat di situ ya.
Kita butuh nasihat itu dari ilmu itu. Sehingga apa? Sehingga kita terhindar dari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Terhindar dari perbuatan sombong. Dengan kita hadir di sini ini menundukkan kesombongan kita. Ya. Jadi seorang penuntut ilmu dia tidak bosan untuk menuntut ilmu. Ya, jangan pernah dia tidak datang di majelis ilmu. Karena dengan dia datang di majelis ilmu, insya Allah akan menghilangkan penyakit al-kibar, rasa sombong itu. Yang disampaikan dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong, walaupun hanya sebesar biji sahwi, kecil sekali. Maka ada seorang pemuda yang berkata, sesungguhnya seseorang itu senang memakai baju bagus dan suka memakai sendal bagus. Maksudnya sendal-sendal branded atau baju bagus. Apakah itu yang sombong? Rasulullah bersabda, innallaha jamil yuhibbul jamal. Ya, sesungguhnya Allah itu indah, senang kepada keindahan. Jadi hati-hati ya. Jadi harus jamal. Jadi kalau jamal onta, tapi harus jamal ya. Jangan sampai kita panggil temannya, kalau ada temannya kita ini yang namanya Jamal, kita kasih panjang janya ya, Jamal. Jangan kita panggil Jamal, onta itu artinya. Ya. Kasihan. Ya. Tapi ya, mumpung mereka tidak paham maknanya, sudahlah. Tapi mulai sekarang, karena kita sudah tahu, ya kita panggil temannya panjang-panjang, Jamal. Jangan kita panggil Jamal, berarti onta. Kasihan. Ya, saya lanjut lagi hadis tadi bahwa sesungguhnya Allah itu indah, senang kepada keindahan. Al-kibr batarul haq wa ghamtum nas. Jadi sombong itu menolak kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Ya. Jadi dengan kita hadiri majelis ilmu itu, maka insya Allah ini akan menghilangkan rasa kesombongan dalam diri kita. Bukan karena kita sudah tahu, jadi kita tidak mau dengar, tidak. Karena dengan kita mendengar, dengan kita menuntut ilmu, itu akan menundukkan rasa kesombongan kita. Dan yang harus kita pahami bersama bahwa ilmu itu, kalau kita mau ibaratkan, dia ibarat rumah. Ya. Jadi ilmu itu ibarat rumah. Sekali lagi kami sampaikan, ilmu itu ibarat rumah. Jadi kalau kita ingin memasuki rumah itu, mesti kita ketok-ketok. Nah, ilmu juga demikian. Ya. Mesti kita datangi dia. Kalau belum dikasih, datang terus. Sama halnya ketika kita datang ke rumahnya seseorang, ditutup, kita ketok-ketok belum dibuka, kita datang lagi besok sampai dia bukakan pintunya. Nah, begitupun ilmu. Jadi ilmu itu kita harus datangi dia, kita harus menuntut. Karena yang dituntut dari kita itu adalah menuntut ilmu, bukan mendapatkan ilmu. Karena mendapatkan ilmu dari Allah, Allah yang kasih, dengan kita ikhtiar menuntut ilmu. Jadi itu, jadi kita datangi itu majelis ilmu. Nah, dengan kita memahami, dengan kita memiliki ilmu, insya Allah bulan Ramadan yang insya Allah 15 hari ya, kurang lebih 15 hari ini akan mendatangi kita. Benar-benar kita akan manfaatkan dia, karena kita tahu ilmunya itu, bahwa Ramadan itu punya keutamaan yang luar biasa ya, dimana para sahabat itu begitu sangat merindukan itu bulan Ramadan. Bahkan ketika bulan Ramadan pergi, mereka menangis. Kalau kita ini kadang senang-senang ya bukan di sini tapi di tempat lain, kadang senang begitu. Para sahabat itu bersedih. Iya, bersedih kalau Ramadan itu meninggalkannya. Nah, kalau kita lihat saat ini kadang senang. Ya, padahal inilah bulan yang luar biasa yang menjaga kita dari kemaksiatan. Ya, dia jaga kita ini bulan Ramadan. Ya, kita berhati-hati, apalagi kita lagi puasa kan. Ya, begitu ada mungkin aurat yang kelihatan, kita palingkan matanya. Kita palingkan pandangannya kita. Karena kita ingat, oh saya lagi melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bisa kita lakukan kalau kita memiliki ilmu. Ada ilmunya kita paham itu. Maka benar-benar di bulan Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, begitupun setelah bulan Ramadan, kita pun akan melakukan hal yang sama. Kenapa kita melakukan hal yang sama? Karena kita punya ilmunya. Ya. Maka di sinilah pentingnya kita mempelajari Islam, ya, mengkaji Islam. Makanya dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha
walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Jadi kebanyakan isi neraka jahanam itu dari jin dan manusia. Kenapa? Mereka memiliki hati, ya, memiliki mata, memiliki pendengaran, tapi tidak digunakan itu. Memiliki hati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Memiliki mata tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah. Memiliki pendengaran tidak digunakan untuk mendengarkan ayat Allah, ya. Tidak digunakan telinganya untuk menghadiri majelis ilmu. Kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak, bal hum adall, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Ini bukan saya yang bilang ini, tapi Allah Subhanahu wa taala yang bilang, yang menciptakan kita. Jadi kalau kita tidak menggunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, ya, hati kita atau akal, mata dan pendengaran kita, maka kita itu tak ubahnya lebih rendah daripada binatang ternak. Dan insya Allah itu semua akan terhindarkan daripada kita itu semua manakala kita mau mempelajari Islam. Dan ini insya Allah bulan Ramadan inilah bulannya kita, mudah-mudahan tergerak hati kita untuk lebih giat belajar Islam, ya, lebih semangat lagi mempelajari Islam, sehingga kita tahu apa-apa yang diserukan Islam itu. Karena banyak seruan Islam yang kita mungkin tidak sadari. Jadi di dalam Islam tadi sebagaimana dikatakan Imam Ibn Qayyim, di samping kita disuruh mempelajari Islam, kita juga disuruh menyampaikan Islam. Nah, bagaimana caranya kita mau menyampaikan Islam kalau kita tidak belajar Islam? Tidak akan bisa itu. Jadi kita harus belajar dulu Islam, baru kita menyampaikan Islam. Kita mendakwakan Islam ini, ya. Kita harus dakwakan kepada saudara-saudara yang lain. Tapi tidak mungkin bisa kita sampai ke tempat itu kalau sekali lagi kita tidak mempelajari Islam. Dan sekali lagi, Ramadan ini adalah momennya kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini spiritnya lebih kuat lagi kita mempelajari Islam ini, ya. Sehingga insya Allah kita nanti menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Karena kita semua kan ini ingin menjadi hamba yang bertakwa, iya kan? Ya, dengan adanya bulan Ramadan ini, kenapa kita benar-benar harus memanfaatkan bulan Ramadan? Karena kita ingin menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dan kita datang di dunia memang itu untuk bertakwa, iya kan? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepada Allah. Maknanya Allah itu sebenarnya tidak akan menciptakan kita kalau bukan untuk beribadah. Sebenarnya tujuan kita di dunia itu untuk beribadah. Hanya kita tidak paham itu. Ya, kita tidak tahu bahwa kita didatangkan Allah di dunia ini memang untuk beribadah, untuk taat kepada Allah. Ya. Sebenarnya kita datang di dunia ini untuk itu, untuk taat, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, tapi karena kita tidak tahu, kita tidak mendatangi majelis ilmu, kita tidak mempelajari Islam, akhirnya kita tidak paham bahwa dikiranya kita datang di dunia ini begini saja, cari uang, menikah, selesai itu sudah. Ya, padahal tujuan kita didatangkan di dunia ini kepada Allah itu ada tujuannya kita. Tujuannya kita itu adalah bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Sama seperti antum datang ke sini ada tujuannya. Jadi semua itu ada tujuannya. Ya. Sehingga kalau kita memahami bahwa kita punya tujuan di dunia ini, maka kita tidak akan merasa sedih dengan kehidupan dunia ini. Ketika Allah menguji kita, kita biasa saja. Karena memang di dunia ini memang kita tempatnya kita diuji, tempatnya kita menjadi hamba yang bertakwa. Ya. Jadi kita tidak pernah merasa sedih dan sebagainya. Justru kita semangat karena memang di dunia inilah tempatnya kita diuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ikhwani fillah, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita benar-benar menjadi hamba yang bertakwa. Kenapa kita harus menjadi hamba yang bertakwa? Paling tidak diantaranya semoga yang memotivasi kita menjadi hamba yang bertakwa itu adalah bahwa orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang soleh itu bisa menyelamatkan kedua orang tuanya. Iya. Bisa diselamatkan orang tuanya. Iya, bisa diselamatkan kedua orang tuanya. Ketika ada seorang orang-orang soleh itu sudah di depan pintu surga, Allah mengatakan masuklah ke surga. Tapi anak itu melihat ke surga. Nah, ketika dia lihat ke surga, dia tidak lihat orang tuanya. Singkat cerita dia bilang, mana
orang tua aku, atau saya tidak mau masuk sebelum orang tua saya ada di sini. Ya. Sampai 3 kali dia katakan begitu ya. Tapi Allah mengatakan orang tua tak masih antri lah, masih menunggu waktunya, masih ada perhitungannya. Tapi karena anak itu meminta sampai 3 kali, Allah akhirnya mengatakan meringankan hisab orang tuanya itu dan mempertemukan dengan anak yang soleh itu. Ya. Jadi mudah-mudahan ini juga spirit kita kenapa harus menjadi anak bertakwa, karena kita ingin membalas kebaikan kedua orang tua kita. Kira-kira apa yang paling terbaik? Balasan apa yang terbaik untuk kedua orang tua kita? Balasan apa yang terbaik untuk kedua orang tua kita? Surga. Tidak ada yang lain. Karena kalau antum mau kasih mobil susah kan? Iya, mau kasih rumah susah. Tapi sebenarnya bukan itu juga orang tua butuhkan. Yang orang tua kita butuhkan itu adalah pertolongan dari kita. Kita mengantarkan orang tua kita ke surga. Janganlah pula kita sudah kasih susu orang tua kita di dunia, kita kasih susu lagi di akhirat. Itu anak yang bagaimana, apa namanya itu? Ya nanti antum sendiri yang sebutkan dalam hatinya. Iya, kalau saya yang sebut tidak enak. Jadi kita sudah ditolong, dibantu, diasuh dengan orang tua kita. Bahkan orang tua kita itu demi kita itu kadang dia rela merendahkan dirinya, meminta pinjaman dan ya kan, demi kita, atau apapun dia lakukan demi kita. Nah, apa balasan kita yang terbaik untuk orang tua kita kalau bukan surga? Dan apakah tidak bisa kita dapat? Bisa, semua kita dapatkan. Karena untuk kita menghadiahkan orang tua kita surga, itu semua sederhana syaratnya. Cukup kita bertakwa kepada Allah. Dan takwa kepada Allah ini bisa semua kita dapatkan. Itulah luar biasanya Islam. Jadi ketakwaan itu bisa semua kita dapatkan. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di hadapan Allah itu yang paling takwa. Jadi bukan yang paling ganteng, bukan yang paling kaya, bukan yang paling banyak jabatannya, bukan itu, tapi yang paling mulia di hadapan Allah yang paling takwa. Dan tidak disebutkan bahwa orang yang takwa itu sudah pasti yang akan dapatkan itu orang-orang yang ganteng misalnya, orang-orang yang kaya, orang-orang yang berduit, orang-orang yang banyak jabatannya. Tidak. Tapi orang yang bertakwa itu bisa kita dapatkan semua. Iya, semuanya bisa kita dapatkan. Nah, bagaimana caranya kita belajar Islam lagi-lagi? Karena untuk kita bisa mengetahui atau mendapatkan ketakwaan, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu butuh ilmu. Ya, makanya mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita tidak sia-siakan itu. Ya, untuk kita memperbaiki diri kita untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Mungkin ini dulu ya. Ya, mungkin ini dulu yang bisa Al-Fatir sampaikan. Ya, saya kembalikan kepada moderator.